Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan amaliyah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pada kita semua. Kelak mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Sahabat cahaya hati Antv dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang terjadi di bulan suci Ramadan tergantung kita. Siapa diri kita, apa yang kita pikirkan, dan apa yang akan kita petik di bulan suci Ramadan. Hikmah Ramadan itu tergantung kita. Walaupun jelas Allah memberikan hikmah. Kenapa bisa demikian? Karena ini dijadikan hikmah atau tidak tergantung cara pandang dan cara berpikir kita. Bu, Ibu, hikmah Ramadan itu adalah memiliki nilai di dalamnya. Kita puasa selama 1 bulan penuh. Ini udah ada yang batal apa belum? Alhamdulillah. Puasa selama 1 bulan penuh. Nilai apa yang ada dalam Ramadan untuk pribadi kita? Apa yang kita jadikan hikmah? Ketika kita berpuasa penuh di bulan suci Ramadan, ketika kita melaksanakan ibadah sunnah tarawih, ketika kita melaksanakan berbuka puasa bersama, ketika kita melaksanakan amaliyah-amaliyah dzikir, membaca Al-Quran, maka sesungguhnya hikmah Ramadan tergantung kita yang meramuknya. Sepanjang kita tidak memanfaatkan hati dan pikiran untuk segala sesuatu hal dijadikan hikmah, maka tidak akan pernah ada hikmah apapun. Tapi kalau kita sadar diri, di bulan suci Ramadan ada hikmah-hikmah yang terbersit, maka jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan, ini tolak ukurnya. Kalau kita mengkedepankan iman pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir hikmah. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan tanpa iman, malu, takut ketemu sama RT, malu kita ketemu sama Pak Ustadz, akhirnya pura-pura puasa. Tidak malu di hadapan Allah. Ketika sesuatu hal itu jadikan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan menuai hikmah. Sekalipun cara pribadi kita tidak mampu melahirkan hikmah. Allah dengan kalimat indah dalam Al-Quran
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala sesuatu hal yang diawali dengan wajib maka akan diakhiri makna di dalamnya penuh dengan hikmah dan nilai. Hikmah itu adalah pelajaran. Maka jelas ketika Ramadan ini disebutkan adalah bulan madrasah, bulan penuh dengan pembelajaran, bulan penuh dengan pengajaran. Pengajaran dan pembelajaran apa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan? Jujur saja, pertama, di bulan Ramadan ini adalah bulan lapar. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana ketika kita makan, bahkan uangnya dari uang halal, tapi di bulan Ramadan ini menjadi haram. Lain cerita kalau makannya adalah malam. Kalau makan malam disebutnya sahur. Itu memiliki nilai, memiliki hikmah. Apakah sama pahalanya ketika kita makan di waktu subuh, waktu sebelum subuh, di bulan Ramadan dan di luar Ramadan? Beda. Maka ini yang terletak nilai-nilai hikmah yang ada di bulan suci Ramadan. Yang pertama, hikmah berpuasa di bulan suci Ramadan adalah mendidik kita untuk lapar. Karena bisa jadi sepanjang 11 bulan ke belakang kita tidak pernah merasakan bagaimana hausnya orang-orang yang tidak memiliki makanan, laparnya orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan, sulitnya mereka menjangkau daya beli karena ketiadaan uang. Bisa jadi dari mulai pagi sampai dengan datangnya malam tidak pernah mendapatkan makanan sebagaimana yang diharapkan. Lapar. Hari ini kita semuanya diajarkan oleh Allah. Hari ini kita semuanya diberikan pembelajaran oleh Allah. Yang kaya, yang miskin, rakyat dan pejabat, semuanya oleh Allah diberikan pelajaran melalui puasa di bulan suci Ramadan. Selepas subuh, lapar. Semuanya lapar. Tidak ada yang kenyang. Termasuk hari ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam keadaan lapar. Maka insyaallah laparnya kita adalah laparnya sebagai wujud dan bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan sahur tetap sahur. Jangan-jangan sampai ibu-ibu bisa curiga. Ini laki saya Pak Ustadz, sahurnya cuma pakai sayur asem. Ternyata siang hari dia malah masuk angin. Begitu dikerik badannya, muntah ternyata keluar mie. Ini hal yang mencurigakan. Maka orang yang berpuasa dan tidak berpuasa ini sulit dibedakan. Jamaah yang dirahmati Allah, maka semuanya adalah ibadah rahasia. Kita sholat yang enggak sholat mampu dibedakan. Haji yang belum haji mampu dibedakan. Tapi orang yang puasa dan tidak puasa ini tidak dibedakan. Kenapa? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang mengukur kadar keimanan kita. Sahabat Cahaya Hati Antv dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah di bulan suci Ramadan, kita dididik oleh bulan suci Ramadan adalah dengan lapar.
kita menahan diri. Maka hikmah Ramadan ini, berpuasa ini, ada yang cuma sebatas menahan lapar saja. Ada yang cuma sebatas menahan pandangan mata saja. Bahkan ada puasa yang terhebat derajatnya adalah orang yang mampu menahan lahir batinnya, tidak hanya haus, tidak hanya lapar, tapi betul-betul tidak hanya menjaga pandangan mata saja, pandangan hati pun dijaga. Inilah puasanya para nabiyin dan orang-orang yang soleh. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua Allah jadikan, Allah berikan ketabahan agar kita menjadi manusia-manusia yang mampu melewati ibadah puasa bulan suci Ramadan penuh dengan keikhlasan berbasis keimanan. Hikmah Ramadan yang kedua adalah menahan hawa nafsu. Ini kalau di luar Ramadan, di bulan Ramadan kalau kita lagi kesel sama laki, kalau kita lagi kesel sama suami, kita gregetan, bisa jadi kita ekspresikan dengan segala kemampuan, dengan segala mimik muka yang ada dalam pribadi kita. Tapi kalau di Ramadan kita mau marah, ngusap dada, tar dulu, ana shaimun. Kita sedang puasa. Kenapa? Karena kita tidak ingin puasanya kita cuma sebatas menahan hawa nafsu, lapar, dahaga saja. Kita ingin ibadah puasa kita senantiasa memiliki dan mendapatkan nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hikmah daripada bulan suci Ramadan, kita diajarkan untuk lapar. Kita dididik oleh agama. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa saling memberi. Ini hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Mampu meningkatkan kepekaan sosial dengan sesama. Ini saling memberi dan saling menerima adalah konsep yang diajarkan oleh Islam. Ketika kita mampu memberi, maka berilah. Ketika kita belum mampu memberi, maka terimalah dengan baik dan penuh dengan keikhlasan atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini harus kita jadikan momentum agar perilaku dan amaliyah kita semakin sensitif. Hati ini tergerak untuk saling memberi. Tidak hanya kita ngarepin tentang menerimanya doang. Tidak hanya kita berharap menerima dari orang lain saja. Tapi bagaimana kita mampu memberi yang terbaik kepada orang lain. Ini jangan salah. Bu, Ibu, kita memberi makan, masak buat buka puasa saja. Ini pahalanya luar biasa. Maka jangan pernah sungkan. Jangan pernah capek, males ngurusin anak, ngurusin keluarga. Jangan. Karena sesungguhnya dengan kita mempersiapkan diri, memberikan makan, saling memberi, terlebih lagi kepada orang lain, baik yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, insya Allah itu akan memiliki nilai tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita contoh adalah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika orang baik ataupun jahat, Rasulullah tetap baik. Nah, ini yang harus kita tiru. Walaupun faktanya terkadang kita baik, orang lain baik, maka kita lebih baik. Tapi ketika orang lain buruk, orang lain jahat, maka kita jahatin kembali. Jadikan Ramadan penuh dengan hikmah, saling berbagi, saling memberi. Insya Allah hidup kita akan mendapatkan keberkahan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di
Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Sahabat cahaya hati dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mampu menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang penuh dengan hikmah, yang memiliki nilai cahaya, yang isinya adalah cahaya keimanan pada Allah, cahaya nilai kebaikan pada Allah, ada hidayah, ada taufik di dalamnya. Hidayah datangnya dari Allah, ada hidayah yang baik, ada hidayah yang bisa kita terima dengan baik, ada hidayah yang terkadang sebetulnya itu sudah baik tapi kita enggak terima dengan baik. Nah ini. Oleh karenanya kita berharap semoga bulan Ramadan ini jadikan Allah terus turunkan hidayah, hidayah taufik, hidayah bayaniyah kepada kita semua agar terus konsisten menjalankan perintah dan sekaligus
menjalankan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita lapar, sehebat apapun kita haus, tapi kata Allah, jangan dulu buka. Entar aja nunggu datang maghrib. Jangan dulu ngapa-ngapain. Ini suami istri yang halal sekalipun ketika dalam keadaan puasa haram kata Allah. Maka oleh karenanya jadikan Ramadan penuh dengan hikmah. Yang ketiga adalah saling memberi dan saling menerima di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya 3 konsep ini, hikmah di bulan suci Ramadan, hikmah apa saja yang dapat kita petik di bulan suci Ramadan? Insya Allah, apapun langkah kita, kehidupan kita, amaliyah-amaliyah kita akan selalu jadi hikmah. Membuat hati, perasaan kita semakin lebih sensitif, mengontrol diri. Kalau di luar Ramadan, kadang-kadang kita tidak mampu mengontrol diri. Tapi kalau di Ramadan kita ingat setiap saat, setiap waktunya. Ini yang hebat. Bahwa kita betul-betul terasa, amat sangat terasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, kita belum sholat. Waduh, kita belum wudu. Waduh, kita belum baca Al-Quran. Itu sadar terus-terusan. Ini hebatnya bulan suci Ramadan. Tapi di luar Ramadan, kadang-kadang sholat telat, zikirnya malas, baca Al-Qur'annya apalagi. Inilah yang menggerakkan kita di bulan suci Ramadan, semakin ada peningkatan karena kita sadar diri. Sadar atas segala apa yang menjadi ketentuan Allah. Hari ini kita sedang puasa, penuh dengan kelelahan. Allah uji juga kita dengan keluarga. Kita diuji dengan anak, kita diuji dengan saudara. Maka tidak ada lagi cahaya untuk menaikkan derajat kita kecuali dengan sabar dan terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya orang yang lapar ketika puasa ini adalah sangat diharapkan dan yakinkan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya ibadah ketika kita ingin semakin meningkatkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri pada Allah adalah dalam keadaan perut kita kosong. Maka di situ kita akan mampu mengontrol diri. Padahal nyata-nyata di bulan suci Ramadan kalau kita lapar ini ambeknya pada muncul. Marahnya pada nongol, pada keluar. Tapi kita selalu sadar diri, mampu mengendalikan diri, nafsu tidak terus-terusan kita ikuti. Dengan prinsip ana shaimun, saya sedang puasa, ingin mendapatkan nilai di mata Allah Subhanahu wa taala, maka enggak harus saya marah. Saya sedang puasa, enggak harus saya kesal sama suami. Saya sedang puasa, enggak harus saya kesal sama anak. Boleh jadi saya akan hanya mendapatkan laparnya saja, tapi nilai puasa di mata Allah Subhanahu wa taala amat sangat hampa. Sama saja dengan butiran padi yang ada di tangan kita dan kemudian tertiup oleh angin, pergi kemanapun tanpa ada nilai, tanpa ada isi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Antv, sahabat Cahaya Hati Antv dimanapun berada, mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang pandai dan cerdas, menjadikan hikmah bulan suci Ramadan tidak hanya menahan lapar saja, tidak hanya sebatas konsep saja saling memberi dan saling menerima, tapi insya Allah lahir batin karena Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mampu melewati itu. Kita semua ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesabaran, Allah berikan, tanamkan keistiqomahan dalam hati kita senantiasa. Allah
memberikan derajat yang tinggi bagi kita dan keluarga kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cahaya hati dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama bersolawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibadah kita di bulan suci Ramadan ini betul-betul dalam keikhlasan dan mampu melaksanakan apa yang menjadi hikmah di bulan suci Ramadan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Kita dengan mengucapkan salat pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja penuh dengan kebahagiaan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Kemarin Ramadan, hari ini kita menyambut Ramadan dan sudah ada di pertengahan Ramadan penuh dengan kebahagiaan. Maka jangan sampai ibadah kita sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mampu memberikan nilai hikmah untuk apapun. Selesai Ramadan, jangan sampai ada perilaku kejelekan yang sama yang tahun sebelumnya kita lewati. Sahabat cahaya hati Antv dimanapun berada, maka agar mendapatkan hikmah di bulan suci Ramadan, kita sama-sama memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya agar ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita diberikan keistiqomahan, kita diberikan kesehatan lahir batin agar puasa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dan kita mampu mengisi dengan hikmah-hikmah, tidak hanya mengisi saja melainkan mengamalkan dengan penuh dengan hikmah. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan senantiasa selalu memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama mengangkatkan kedua tangan penuh dengan khidmat dan kehusuan, memohon doa dan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbal alamin, ya Ghafar, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kami ya Rabb. Terus hujamkan cahaya keistiqomahan dalam hati kami agar mampu memetik setiap hikmah yang terjadi di bulan suci Ramadan. Jadikan kami adalah orang-orang yang terbaik di matamu, walaupun sesungguhnya kami bukanlah orang yang baik di matamu ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbal alamin, ya Ghafar, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, jadikan Ramadan ini adalah penuh dengan kebaikan untuk kami, keluarga kami. Jauhkan kami daripada mara bahaya, jauhkan kami daripada godaan dan cobaan, kuatkan kami dalam mengarungi lautan kehidupan. Terimalah puasa kami ya Allah, terimalah solat tarawih kami ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah, walaupun ibadah kami tidak seberapa dibanding dengan orang-orang yang soleh ya Rabbana, tapi kami ingin mendapatkan nilai di matamu, mampu memetik hikmah di bulan suci Ramadan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat cahaya hati Antv dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada acara yang sama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.